Halo, saya Gilang Rasanjani. Di sini kita akan membahas tentang array satu dimensi dan dua dimensi. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan tentang array. Array adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sebuah kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Elemen ini disusun secara berurutan dan dapat diakses menggunakan indeks. Indeks pertama bukan dimulai dari 1, melainkan dari 0. Setelah itu, baru 1, 2, dan seterusnya. Array ada 3 macam, yaitu array 1 dimensi, 2 dimensi, dan multidimensi. Nah, sesuai yang saya bahas tadi, di sini kita akan membahas tentang array 1 dimensi dan 2 dimensi. Tapi, sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu kegunaan array. Array memiliki kegunaan, diantaranya menyimpan dan mengelola sekumpulan data dengan lebih rapi. 2. Memudahkan manipulasi data dengan menggunakan perulangan. Yang ketiga, digunakan dalam berbagai struktur data lanjutan, seperti stack, queue, dan hash table. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai. Oke, di sini saya sudah di dev C++. Sebelumnya, saya jelaskan dulu array satu dimensi. Array satu dimensi adalah kumpulan elemen tipe data yang sama dan disimpan dalam satu baris. Hanya satu baris. Cara inisialisasinya adalah sebagai berikut, yaitu integer, angka, kemudian masukkan. Contoh di sini saya masukkan 5. Kemudian cara panggilnya yaitu adalah seperti ini. Karena indeks pertama dimulai dari 0, maka saya akan memanggil dari indeks pertama, itu 0. Kemudian isi angka, contoh 10. Setelah itu jangan lupa cout. Sesuaikan indeksnya digunakan sama. Namun jika begini saja, maka akan error. Maka dari itu, kita harus menambahkan hal-hal tertentu dahulu. Sebelum itu, saya akan memberitahu operasi dasar array satu dimensi ini. Yang pertama, inisialisasi array. Yaitu seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Begini cara inisialisasi array. Angka 5 ini bisa diubah menggunakan 3, 2, 1, atau lebih tinggi. Nah, kemudian mengakses elemen atau memanggil array. Nah, ini adalah mengakses elemen atau memanggil array. Setelah itu, ada cara mengubah nilai. Namun, lebih baik saya langsung jelaskan dengan membuat program. Pertama, masukkan include iostream. Kemudian, using namespace std. Integer main. Masukkan yang kita masukkan sebelumnya ke dalam integer main. Nah, jangan lupa return 0. Oke, langsung aja kita compile. Nah, sama 10. Angka ini bisa diubah. Ini termasuk angka yang berubah ini bisa dimasuk dalam operasi dasar array. Oke, kita masukkan misal 20. Compile lagi. Dan ya, sama 20. Coba kita tambahkan. Oke, ke sini kita masukkan indeks 1. Angka 20. Angka 30. Kemudian di sini jangan lupa inline. Copy saja. Kemudian paste di bawahnya diganti dengan angka 1. Coba compile. Lihat 20, 30. Nah, selain 3 tadi, ada satu lagi operasi dasar dalam array, yaitu perulangan. Langsung saja buat untuk contohnya.
Oke, ini dihapus. Kemudian deklarasikan. Saya deklarasikan yang tadi, yaitu integer angka 5. Isi manual di sini 10, 20, 30, 40, dan 50. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita panggil isi array. Titik koma lagi. Dan perulangan di sini. For integer i sama dengan 0, i lebih besar dari 5, karena di sini 5. Maksudnya i kurang dari 5, karena di sini 5. Kemudian i plus plus. Cout angka i. Oke. Compile. Ya. 10, 20, 30, 40, 50. Contoh lain. Kita gunakan contoh lain. Ini kita masukkan secara manual dalam programnya. Dimana kalau kita masukkan angkanya saat program sudah dijalankan. Nah, oke. Kita pertahankan 5-nya ini. Oke, terus kita masukkan input dari pengguna. Nah, ini dihapus saja. Teruskan input dari pengguna dengan perulangan. For in integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, dan i plus plus. Cout, masukkan angka ke, kemudian i tambah 1, salah, titik koma. Setelah itu check in, karena user yang akan menginput angka i. Oke. Kemudian bawahnya cout panggil data yang sudah dimasukkan tadi, angka yang dimasukkan, koma, masukkan perulangannya, integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Cout minta untuk panggil angkanya, angka i. Oke, compile. Angka ini dimasukkan ketika program dijalankan. Angka pertama itu contoh 1, angka kedua 5, angka ketiga 4, angka keempat 6, angka kelima 2. Nah, 1, 5, 4, 6, 2. Sesuai. Bedanya, yang pertama itu dimasukkan di dalam program saat kita memprogram, yaitu di sini. Dan contoh kedua dimasukkan saat program dijalankan, yaitu seperti tadi. Oke, itu adalah penjelasan array 1 dimensi. Selanjutnya, kita akan membahas array 2 dimensi. Nah, sebelum mulai, saya akan menjelaskan dulu. Jadi, array 2 dimensi itu kumpulan elemen yang disimpan dalam bentuk baris dan kolom, atau bisa dibilang matriks. Cara inisialisasinya sebagai berikut. Integer matriks 3 kali 3. Nah, berarti ini matriks 3 kali 3. Terus cara panggilnya, sesuaikan matriks 0, 1 sama dengan 5. Kemudian out, jangan lupa.
Ups, salah. Nah, ini adalah cara inisialisasinya, dan ini adalah cara panggilnya. Seperti sebelumnya, array 2 dimensi juga memiliki operasi dasar. Nah, operasi dasar itu yaitu inisialisasi, yang ini, dan cara panggilnya itu nih. Oke, ada satu lagi yaitu perulangan. Namun, langsung saja kita buat contohnya dulu. Include iostream, kemudian using namespace std, integer main, masukkan ini ke integer, jangan lupa tambahkan return 0. Nah, coba kita compile, apakah ada error? Oke, ada error. Oke, ternyata kurang titik koma. Coba lagi. Nah, itu. Coba kita masukkan yang lain. Sepertinya kecontohan lebih baik. Oke, kita hapus dulu. Kemudian integer matrix. Coba yang 2x2. Ups, 2x2. Masukkan manual dulu dalam programnya. Kurung kurawal 2 kali 1 2, kemudian koma lagi 3 4 titik koma. Cout isi matrix inline, kemudian perulangan ini yang dibahas tadi di operasi dasar array. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 2, karena di sini 2, jadi kita i kurang dari 2, dan i plus plus. Itu for lagi, perulangan lagi, integer j sama dengan 0, j kurang dari 2, sama karena maksimal adalah 2, j plus plus. Kemudian cout matrix i dan j. Oke, spasi, terus ini cout inline. Kita coba. Oke, 1 2 3 4 3 4. Oke, sesuai ya, mantap. Kemudian coba contoh selanjutnya. Tidak usah dihapus semua sepertinya. Ini saja yang dihapus. Tetap kita gunakan 2x2. Kemudian, nah ini sebenarnya dihapus saja biar tidak bingung. Oke, selanjutnya perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari 2, i plus plus. Itu perulangan lagi, integer j sama dengan 0, j kurang dari 2, j plus plus. Cout masukkan elemen matriks. Oke, di sini agak pusing, jadi perhatikan baik-baik. I, kemudian ini tutup kurung, buka kurung, j, tutup
kurung oke, dan cin. Cin matriks I C cukup. Oke, setelah itu jangan lupa tampilkan Cout matriks yang dimasukkan line for integer I sama dengan 0, I kurang dari 2, I plus. Masukkan for lagi, perulangan dan perulangan, integer J 0, J kurang dari 2, J plus. Cout matriks I C Cout matriks I J oke, Cout and line. Kita coba. Oke, masukkan 4, 2, 5, 10. Nah, itu adalah contoh jika dimasukkan dalam program, bukan saat memprogram. Oke, mantap. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.